Perkenalkan, nama saya Mawar Lovian Sinambela dengan NIM 2102-124358, jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran selama 1 semester mata kuliah Budaya Melayu Riau. Dosen pembimbing Budaya Melayu Riau, Bapak Rezi Abdurrahman, SE, MY, MAK. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. TV rusak, jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan memulai presentasi. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi saya. Materinya yaitu pertama, menjelaskan tentang Kerajaan Melayu Riau. Yang kedua, menjelaskan adat Melayu Riau. Ketiga, menjelaskan masyarakat hukum adat. Keempat, menjelaskan atur cara kehidupan sistem kepemimpinan. Kelima, menjelaskan bahasa Melayu Riau. Ketujuh, poin-poinnya: 1. Menjelaskan tradisi lisan. Poin kedua, menjelaskan tradisi tulis. Yang ke-8, menjelaskan nilai asas. Yang ke-9, menjelaskan ekonomi Melayu Riau global. Menjelaskan etos kerja Melayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis, atau bisa disebut dalam bahasa Minangkabau, Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera, yang diperkirakan terdiri pada tahun 1 sebelum Masehi, yang terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jampi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kerajaan Kandis didirikan di Bukit Bakar yang diperintah oleh Raja Dharmawara yang disingkat Daswara. Raja Dharmawasra menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh Pati dan Temenggung serta Menteri Perdagangan. Dharmaswara membangun istana Mewas sebagai pusat pemerintahan yang dinamai Istana Damna. Kandis merupakan kerajaan terdiri sendiri dikarenakan daerah dengan tanah subur yang dihasilkan rempah-rempah khususnya laba. Peninggalan Kerajaan Kandis. Ditemukannya Padang Candi. Padang Candi itu merupakan runtuhan candi terbuat dari batu bata kuno. Pada masa berdirinya Kandis, dan ditemukannya tambang emas dari Raja Dharmaswara. Bekas penambangan emas tersebut tambang titah, artinya diadakan penambangan emas atas titah Raja Dharmaswara. Lokasinya itu terletak di kaki Bukit Bakar bagian timur. Merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan oleh Kerajaan Kandis. Kerajaan Katangka. Pada aliran Sungai Kampar ditemukan Kerajaan Katangka berlokasi di Bukit Kiang, Kamala Kewi. Lokasi itu berdekatan dengan Kompleks Candi Muara Takus, atau bisa disebut dengan bangunan suci Buddha. Yang di hilirnya ditemukan pula sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sejangkang. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu maharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta benteng dari Sumatera, Kepulauan Riau.
Bangka Belitung, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukit awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok yang dinasti Tang, Yi Xing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarikh 682. Kerajaan Sintong berada di hulu sungai Sintong, kira-kira 1 km dari muara sungai Sintong yang bermuara di sungai Rokan. Menurut cerita lisan, masyarakat setempat situs tempat ibadah nenek moyang bermasyarakat Sintong sebelum Islam masuk datang dari Pasai. Kerusakan bermula pada zaman penjajahan Belanda. Situs ini digali masyarakat karena dianggap menyimpan benda berharga berupa harta karun seperti emas, intan, perak, dan batu-batu bermata yang mahal. Kerajaan ini memburuk ketika ada pembangunan masjid dan diambillah batu-batu yang ada di Candi Sintong. Selain situs agama masyarakat Sintong, masa lalu ada lagi yang menarik, yaitu kecantikan Putri Sintong. Kerajaan Kuantan pada dasarnya merupakan kerajaan dari kerajaan Kandis itu sendiri. Pada masa kerajaan Kuantan, ibu kota dipindahkan dari Padang Candi ke Sintuo, yaitu suatu tempat di seberang kota Teluk Kuantan sekarang. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya kerajaan Kuantan. Suatu ketika, Kuantan tidak memiliki raja, maka kebetulan pada waktu itu datang rombongan raja dari Bintang yang bernama Sang Sapurba. Sangat dieluk-elukan oleh rakyat Kuantan. Sang Purba kemudian diangkat menjadi raja Kuantan dengan gelar Trimurti Buana. Ini merupakan foto dari kerajaan Kuantan. Kerajaan Kritang. Kerajaan Kritang terpusat di pinggir sungai Gangsal. Kata Kritang diperkirakan berasal dari kata itang, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sekitar sungai Gangsal. Menurut petunjuk yang ada, berakhirnya kerajaan Kritang disebabkan oleh karena rajanya bernama Raja Marlang ditawan oleh Melaka Raja. Merlang ini kemudian menikah dengan anak Raja Malaka Sultan Mansur Shah dan memiliki seorang anak yang bernama Narasingha. Narasingha inilah yang nantinya menjadi Raja Indragiri. Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib atau Siak Gasib diperkirakan oleh berdirinya pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusat kerajaan Kutai terletak di tepi sebelah anak sungai yang bernama Gasi. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau. Sekarang ini kerajaan Gasib menguasai wilayah sepanjang sungai Siak, mulai dari paling hulu yaitu Bukit Seligu Tepung sampai Bukit Langa Tepung kanan. Tidak diketahui secara jelas tentang jumlah raja pemerintahan kota Gasib. Khususnya pada periode Hindu-Buddha hanya ada 2 catatan singkat. Yang pertama, berdasarkan catatan Cina, pada tahun 1433 raja berdagai dari Gasib bersama dengan Raja Indragiri dan Siantan datang untuk meminta pertolongan kepada Cina. Kedua, pada tahun 1444 sampai 1447 Melaka
mengalahkan Grisik dan menawan rajanya yaitu Permaiswara. Setelah ditaklukkan Malaka, Ghasyip memasuki era kepemimpinan yang beragama Islam. Sultan Mansur Shah mengangkat anak Raja Ghasyip yang bernama Megat Kudu untuk menjadi Raja Ghasyip dan menjadi menantu Raja Malaka yang bergelar Sultan Ibrahimdi. Kerajaan Segati. Kerajaan ini terletak di hulu sungai Segati di tepi sungai Kampar. Kerajaan Segati didirikan oleh Tuk Jawo Sati. Pusat pertama kerajaan ini terletak di Tanjung Bungo, negeri Langgang, dan kemudian atas prakarsa putranya yang bernama Tuk Jaya Tunggal. Pusat kerajaan dipindahkan ke ranah Gunung Setawar. Dengan perkembangannya, kerajaan Segati mencapai kejayaan pada masa pemerintah kekuasaan Tuk Jayo Alam dan mengalami kemunduran bahkan hancur pada masa pemerintahan Tuk Jayo Bedil, kemudian melawan serangan Aceh. Kerajaan Pekantau. Kerajaan ini berlokasi di hulu sungai Pekantau, Pelalawan, didirikan oleh Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasik, Singapura. Diperkirakan raja ini terdiri pada penghujung abad ke-14 dan merupakan kerajaan pertama yang berada di wilayah Kesultanan Pelalawan. Kerajaan Gunung Sadilan. Kerajaan Gunung Sahilan diperkirakan berdiri pada abad ke-16 Masehi dengan raja pertama yang memerintah adalah keturunan Raja Panguruyung atau Raja Muda Panguruyung. Kerajaan Gunung Sahilan terdiri selama kurang lebih 300 tahun dan selama itu kerajaan Gunung Sahilan diperintahkan oleh 9 orang putra mahkota dan dinobatkan menjadi sultan apabila raja berakhir wafat. Kerajaan Tambusai. Selama pemerintahannya tidak ada perubahan yang penting kecuali perubahan gelar Datuk Seri Paduko, Datuk Setia Raja, Datuk Mangkuto Majolelo, dan Datuk Majo Indo, yaitu Sultan Jainal. Kalau Sultan Abdullah diadakan pemerintahan pusat. Pemerintahan dari Karang besar di Kuala Tambusai. Perubahan penting yang ada pada masa Sultan ini selain pemerintahan pusat, pemerintah tidak ada begitu juga struktur orang besar tetap seperti pada Sultan Zainal. Kerajaan Kunto Darussalam berdiri setelah kerajaan Tambusai, yaitu ketika Tambusai diperintah oleh Sultan Syaifuddin. Pusat kekuasaannya terletak di Kota Lama. Kerajaan Kunto Darussalam merupakan pusat penyebaran Islam di daerah Rokan. Kerajaan Kepunuhan Balai Adat Luhak Kepunuhan. Menurut catatan kerajaan Tambusai, Kerajaan Kepunuhan diperkirakan berdiri pada abad ke-19 saat kerajaan Tambusai dipimpin oleh Sultan Duli dan dipertuakan dengan ibu negerinya adalah di Kota Tengah. Kerajaan Rokan Empat Koto. Kerajaan Rokan merupakan kerajaan yang berada di sekitar Sungai Rokan kiri. Kerajaan Rokan Empat Kota menguasai wilayah yang saat ini mencakup 3 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Rokan Empat Kota, Pendalian, Empat Kota, dan Ujung Batu.
Didirikan oleh Sultan Sri Alam dari Koto Banyo, tinggi sekitar abad ke-14. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kesultanan ini terletak di Kabupaten Sungai Jantan, sekarang Sungai Siak. Didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, anak dari Sultan Johor yaitu Sultan Mahmud Syah II dan istrinya bernama Enci Pong. Takrif dan jenis adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunikasi suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan menciptakan sesama manusia dan lingkungan. Pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu adalah berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal yang besar sampai kepada yang paling kecil. Mengandung arti kebiasaan, aturan dalam masyarakat, aturan dalam ilmiah, hukum, aturan mengatur permainan atau olahraga, aturan dalam perang, denda yang ditetapkan, kebiasaan. Sistem pewarisan. Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Melayu Riau menggabungkan hukum waris, adat hukum waris Islam, ditegakkan secara bersama-sama dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Yang pertama, menyatukan kewarisan adat dan Islam. Integrasi hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam dalam menetapkan ahli waris terjadi dalam bentuk aliansi dan legitimasi. Hukum kewarisan adat menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam dan pihak lain keberlakuan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif karena disandarkan pembentukan peraturan dan undang-undang. 2. Harta warisan. A. Harta sokong adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun dan beberapa generasi. B. Harta bujangan adalah harta suami yang dapat sebelum menikah. C. Harta ketempatan adalah harta pihak perempuan yang dapat sebelum menikah. 3. Harta warisan dalam kalang mama. A. Harta yang diperoleh secara bersama-sama sejak terjadi pernikahan. B. Harta yang diperoleh secara turun-temurun atau harta warisan dari orang tua. Dalam masyarakat Talang Mama, harta warisan dan pewarisnya dapat digambarkan dalam ungkapan mati laki kerayat tinggi bini, mati bini kerayat tinggal bilang. Talang Mama. Awalnya masyarakat Talang Mama dipimpin oleh seorang pati sebagai keturunan Datuk Perpati Nan Sebatang yang dianggap sebagai perancang adat orang Talang Mama. Tetapi saat ini ia memainkan peran adalah batin yang kedudukan di setiap talang karena diberi kedudukan sebagai kepala desa. Kekhalifan merupakan pimpinan dari suatu kekhalifan yang tetap berada di bawah kekuasaan raja. Juga bertugas membantu raja dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu, yang bertanggung jawab dalam menjalankan harmonisasi kehidupan di rantau Kampar Kiri, yaitu Kekhalifan Ludai, Kekhalifan Batu Songwang, Kekhalifan Ujung Bukit, Kekhalifan Kuto.
Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, dengan istrinya Enci Pong. Dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama pusat kerajaan berada di Buantan berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak, yang banyak terdapat di situ. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-19 ketika di bawah pemerintahan Sultan Asyahdi Syahrif Hashim Abdul Jalil Syahfuddin 1889 sampai 1908, menjelang abad ke-7. Menjelang abad ke-20. Kerajaan mulai mengalami kemunduran setelah gangguan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Adat istiadat kehamilan. Adat kehamilan merupakan ritual dan upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Tradisi ini dimaksudkan agar kelak mendapat anak ataupun zuriat yang baik. Sang ibu selama masa kehamilan tidak mengalami masalah-masalah kehamilan, terutama pada saat hamil. Sulung, pantang larang dalam kehamilan. Pantang larang adalah suatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat orang Melayu. Tabu itu bisa berupa ucapan dan tindakan secara etimologi. Tabu mengacu pada sesuatu yang dilanggar atau tidak diperbolehkan. Pertama, pantang larang untuk sang ibu. Yang kedua, pantang larang untuk sang ayah. Upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Pertama, meniga bulan. Meniga bulan adalah rangkaian upacara kehamilan yang dilaksanakan pada usia kandungan 3 bulan, menurut perhitungan bidan. 2. Menempa bidan. Menempa bidan adalah persiapan yang akan membantu dalam melahirkan kelak. Menempa bidan biasanya dilakukan sebelum kandungan memasuki 7 bulanan. Lenggang perut adalah upacara kehamilan yang dilakukan pada bulan ke-7 untuk perempuan yang mengandung anak pertama. 2. Adat istiadat kelahiran. Orang Melayu meyakini anak adalah amanah dari Tuhannya serta dilahirkan dalam bentuk keadaan suci. Orang Melayu berasa kewajiban untuk menjaga, memelihara, melaksanakan, serta menyempurnakan tanggung jawab mereka kepada anaknya. Adapun nilai luhur yang dapat dalam pakaian dan gelang belas. 1. Menanam ari-ari atau kakak bayi. 2. Tanggal pusat. 3. Naik buayan. Ketiga, adat istiadat balik. Pertama, mengasah gigi. Mengasah gigi bertujuan untuk kecantikan. Dengan mengasah gigi diharapkan gigi tersebut yang tidak beraturan dapat beraturan dan tidak rata dibalikkan sebagai mungkin. 4. Adat istiadat perkawinan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan, ide-ide, serta tata cara dan tradisi masyarakat yang wajib dipenuhi dan dijalankan dalam menghadapi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu perkawinan atau pernikahan. Prosesi pernikahan adat Melayu Riau. Mengintip atau mencari jodoh. Apabila anak bujang sudah ada niat buat nikah dan berumah tangga, maka dia harus memberitahu kepada orang tuanya dahulu. Lalu orang tuanya sendiri akan mencarikan jodohnya. Ada banyak pertimbangan dalam mencari jodohnya, mulai dari anak siapa, apakah anak darahnya rajin, bantu ibu, atau tidak pintar, mengaji dan tidak sopan, atau tidak, dan lain-lain. Berisik. 1. Adalah kegiatan yang dilakukan pihak laki-laki. 2. Merisik dilakukan dengan mengirim utusan yang ditunjukkan kepada pihak laki-laki untuk berkunjung ke rumah perempuan. Tujuan untuk mencari informasi si darah lebih mendalam. 4. Kepercayaan masyarakat Bengkalis mengenai merisik. Setelah memperoleh kata mufakat, akan dipilih orang tuanya yang berpengalaman dalam pinang meminang. Tujuan meminang adalah untuk menyampaikan hajat pihak laki-laki dan membuat perjanjian antara si bujang
dan darah secara lisan. Antar tanda pertunangan. Setelah pinangan diterima oleh pihak perempuan, selanjutnya adalah antar tanda pertunangan. Mengantar tanda ini dihakikatkan adalah sebagai pernyataan kesungguhan dari pihak keluarga laki-laki untuk mempersunting si anak darah dari keluarga perempuan. Selain itu, mengantar tanda berarti bujang dan gadis sudah terkait menjadi calon suami istri, dan disimbolkan dengan cincin emas belah rotan. Upacara ini ditandai dengan kedatangan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dan menyerahkan sejumlah uang dan jenis barang lainnya. Antar belanja bertujuan untuk membantu pihak keluarga perempuan ketika hari H, karena pada hari H dilaksanakan oleh pihak perempuan dan di rumah pengantin. Menjemput. Disebut juga dengan undangan, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu yang akan diundang. Menjemput dilakukan oleh pasangan suami istri berpengalaman. Menggiling rempah, bergotong royong membantu prosesi pernikahan. Bangsal di sini adalah tempat yang biasa digunakan dalam upacara pernikahan, seperti tempat hidangan kursi, meja, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, bangsal didirikan secara gotong royong, saling bahu-membahu menegakkan bangsal. Namun sekarang sudah banyak penyewaan tenda dan bangsalnya. Warga hanya perlu membantu seperlunya saja. Menggantungkan disebut juga dengan dekorasi. Para sanak keluarga berkumpul untuk melakukan persiapan serta menghias tempat yang akan digunakan. Tidak hanya di tempat akad nikah, pengantungan ini juga dilakukan di atas pelaminan, tempat tidur, langit-langit, loteng, dan sebagainya. Berinai curi. Adalah upacara memberi tanda bahwa orang yang diberi inai akan melangsungkan pernikahan. Pengantin perempuan diberikan pakaian bagus dan dibaringkan di atas tilam dengan tikar berlambak yang dikelilingi dengan lilin. Sebelum pemberian inai, kuku biasanya didompol lilin agar jari tidak merah kena inai. Ijab kabul atau akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah sholat maghrib, sebelum pengantin laki-laki beserta rombongan menuju ke rumah pengantin perempuan. Terlebih dahulu, pengantin laki-laki duduk di sumpu meminta maaf dan meminta doa restu kepada orang tuanya, sehingga selamat menghadapi kehidupan barunya. Acara ini bertujuan untuk memohon doa dan restu kepada Allah agar terhindar dari bala dan bencana serta mendapat selamat dan kesuksesan, terutama saat acara berlangsung sampai selesai. Berandam artinya adalah membersihkan diri, bercukur dan memotong rambut, cemoy dan pelipis pengantin. Mandi berhias. Setelah berendam, calon pengantin perempuan dibawa ke tempat yang disiapkan untuk mandi bersiram. Untuk membersihkan diri dari bedak dan sisa potongan rambut yang melekat dalam tubuh calon mempelai, bertujuan untuk membersihkan diri lahir dan batin serta menjauhkan diri dari bala. Hari langsung. Khatam Al-Quran, berarak, berumbukan kumbah, membuka pintu, membuka kipas, bersanding, makan nasi, adab-adab. Silaturahmi. Silaturahim. Ini merupakan rangkaian terakhir pada adat pernikahan di Bengkalis. Saat pada melakukan silaturahim, pengantin perempuan bersama keluarganya membawa buah tangan dan hantaran untuk diserahkan kepada keluarga pengantin laki-laki. Hantaran ini tidak mengikat, tergantung kemampuan dari keluarga perempuan. Bisa berbentuk barang dan makanan. Adat dan makna upacara pengobatan, perayaan sosial, dan hari besar nasional. Upacara pengobatan. 1. Bulian talang mamak adalah jenis upacara pengobatan sebagai solusi dan pengobatan suatu penyakit dengan mempergunakan kekuatan batin dalam mendekatkan diri kepada makhluk gaib guna kesembuhan orang yang sakit. 2. Babalian kuantan. Babalian berasal dari kata babalikan, yang berarti dibalikan selama ritual ini berlangsung. Semua perkataan dan ucapan
Gumantan kepada Bujang Bayu dibalikkan pengertiannya. 3. Berdikai atau sakai. Kata dikai berasal dari tradisi mistis Islam, zikir atau berzikir. Mistis ini berupa untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Orang sakai memakai kata dikai, orang ritual pengobatan di mana seorang masuk dan keluar dalam alam roh serta kembali dengan kehendak sendiri. 4. Badewo atau bonai. Badewo bonai adalah ritual pengobatan yang terdapat pada masyarakat Bonai, Melayu, Rokan Riau. Badewo merupakan ritual komunal yang melibatkan masyarakat umum yang menyiapkan sebagai kelengkapan ritual. Bujung Kuayang. Bujung Kuayang adalah ritual pengobatan yang terdapat di Rokan. Tujuan pengobatan memohon kepada Yang Maha Kuasa menggunakan kekuatan mantra. Dalam pengobatan ini sangat menonjol, terutama diarahkan kepada pengusiran roh jahat yang dianalisis mengganggu seseorang. 6. Tolak bala adalah ritual yang dilaksanakan dengan tujuan menghindar dari kejadian buruk, sial, nasib tidak buruk atau apa saja yang tidak diinginkan terjadi pada diri komunikasi tersebut suatu masyarakat. 7. Balai Panjang adalah ritual pengobatan yang dimaksud untuk mengobati penyakit berat. 8. Tepung tawar adalah salah satu profesi yang sakral dalam upacara adat Melayu. Tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan jabatan atau tokoh adat dan daerah sunatan, khususnya secara pernikahan. Upa-upa atau pupu merupakan ritual pengobatan yang dilakukan untuk mengobati orang yang sakit, untuk memanggil dan mengembalikan semangat seseorang karena sakit keras setelah mendapat musibah atau menutup suatu pekerjaan besar. Jenis upa-upa dikenal upa-upa bosa pupah, pupa bosoran adat, pupa jopuik, pupa niat, pupa sudah. Begawai. Begawai adalah upacara adat perkawinan terdapat pada masyarakat Talang Mamak. Ada gawai kecil dan ada gawai besar. Proses perkawinan pada suku Talang Mamak, masa main mata, membibit, menjepit, tahap meminang, pelaksanaan gawai. Pacu jalur adalah perlombaan pacuan sampan di Balang Kuantan panjang yang menjadi tradisi pada masyarakat rantau Kuantan yang diselenggarakan di Batang Kuantan. Perahu bergantung adalah perahu kebesaran semacam kereta kencana yang digunakan dalam tradisi Manjopuik Limau. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petunjuk nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membawa manusia berjalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa. Berkatnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tunjuk Ajar Melayu Riau pada dasarnya adalah sebuah buku yang berisi segala petuah, suri, tauladan, amanah, dan nasihat. Fungsi tunjuk ajar sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, dan sebagai timang-timang bagi diri. Sementara mereka melanggar nilai-nilai tunjuk ajar, disebut sebagai masyarakat Melayu, dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Nilai yang terkandung dalam tunjuk ajar: 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Ketaatan kepada ibu dan bapak. 3. Ketaatan kepada pemimpin. 4. Persatuan dan kesatuan gotong royong.
5. Keadilan atau kebenaran. 6. Keutamaan menuntut ilmu, pengetahuan dan ikhlas dan rela berkorban. Bekerja keras, rasa tanggung jawab, sifat malu. Pemimpin dalam budaya Melayu. Secara harfiah, pemimpin berarti bimbingan atau tuntunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan berarti perihal memimpin atau cara memimpin dapat diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu, dapat mempengaruhi anggota dengan segala tujuan yang dicapai. Orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ungkapan ini mengandung arti bahwa pemimpin yang baik dan benar adalah pemimpin yang dituakan oleh masyarakat. Peran dan pakaian pemimpin. Adat Melayu itu bersebeti dengan ajaran Islam seperti yang ada di pepatah adat bersandi, syarah bersendi. Kitab Bulah Syarah mengatakan adat memakai bila bertelikai. Adat dengan syarah ditegakkan syarah. Dan di mana dimaksud adat di sini adalah adat Melayu itu didirikan kepada syariat Islam, dan di mana di sini peran sebagai pemimpin tidak lepas dari khalifatullahi filah, yaitu sebaik-baiknya makhluk di muka bumi adalah pada dirinya melekat peran dan tugas yang niscaya, yaitu pemimpin. Peran pemimpin. Satu, memberikan kata putus. 2, meminta keadilan. Pakaian pemimpin. Pakaian yang dimaksud bukanlah pakaian dikenakan oleh pemimpin Melayu, melainkan adalah pakaian batin yang dimaksud dalam adat, sifat dan kesadaran asas yang diadakan dalam diri pemimpin, yaitu kejujuran, akal budi, keteladanan, keelokan, kelapangan hati, kesederhanaan, kesabaran dan keulutan. Karakter pemimpin Melayu. Pemimpin amal sebagai penerapan perilaku jujur. Pemimpin jantan, sifat berani melakukan sesuatu demi kesejahteraan rakyat. Pemimpin jujur yang selalu menjalankan tugas tanpa kebohongan, dapat memberikan manfaat pada kehidupan rakyat yang rukun. Karakter amanah, kepercayaan yang menjadi dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik orang-orang dipimpinnya. Pemimpin amal memiliki perilaku yang baik sehingga menjadi modal utama dalam suatu kepemimpinan, dapat dipercaya masyarakat. Pemimpin asin selalu berkata sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemimpin asu memiliki sifat dan sifat baik sehingga dapat dalam kepemimpinannya. Karakter fatanah, sifat yang dimiliki oleh semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran, dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdikan dan kebijaksanaan. Pemimpin cerdik, pemimpin lurus, pemimpin sabar. Karakter tablik, sifat tablik juga memiliki arti komunikasi seseorang yang memiliki sifat
tabligh akan menyampaikan dengan benar dengan aturan yang tepat. Pemimpin abdi, pemimpin acu, harus selalu menyampaikan segala hal yang mengacu pada pemerintah agama. Pemimpin juga harus menyampaikan segala ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Kepemimpinan adat merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu dalam kelompok masyarakat tertentu. Keberadaannya ada tanpa pejabat kekuasaan yang menyatakan berlakunya, melainkan berdasarkan kehendak orang atau kelompok. Dalam hal ini sudah merupakan tradisi adat istiadat yang berlaku dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Peran pemimpin adat dalam kehidupan masyarakat yang dicirikan masyarakat adat, peran kepala adat menempati posisi sentral dan pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dan penyelesaian sengketa di masyarakat. Menurut Soleman Biasane Taneko dalam bukunya berjudul Dasar Hukum Adat dan Hukum Adat, peran pemimpin adat yaitu mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat dan telah melakukan pelanggaran adat. 2. Sebagai pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Satu kesatuan masyarakat adat terdiri dari puak Melayu Riau Lingga, puak Melayu Siak, puak Melayu Indragiri, puak Melayu Kuantan, puak Melayu Kampar, puak Melayu Pelalawan, Talang Mamak, Sakai, suku laut. Kesantunan bahasa Melayu. Kata santun bermakna kepribadian yang harus baik dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Kesantunan bahasa merupakan kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, diucapkan dengan lidah. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 1. Bahasa mendaki yang digunakan orang muda terhadap orang yang lebih tua. Bahasa mendatar digunakan antara sama sebaya. Bahasa menurun digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Kemunduran Arab Melayu. Revolusi Turki pada tahun 1924 yang diusung Kamal Fatah Atatürk membuat jiwa patriotismenya terpanggil dan mendorong dirinya untuk membela negara. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini merembes pada hal berbau sara. Segala hal yang berbau Arab yang dianggap sebagai simbol Islam harus dihilangkan. Tulisan Arab Turki pun diganti dengan huruf Latin yang melakukan adaptasi dan penambahan lambang pada tiap huruf. Mulai 1960-an, Arab Melayu akhirnya benar-benar terpinggirkan. Setiap orang dituntut harus mampu membaca Latin. Di tahun 1980-an, keberadaan tulis Arab Melayu secara nasional seakan dijajah oleh adanya upaya pemberantasan buta huruf. Hakikat kaidah. Pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah gamar untuk mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Struktur huruf Latin sudah dipekam dengan gamar. Sedangkan penulisan huruf Arab telah dipakam dengan nahwu sarf. Penyelarasan kaidah tulisan baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajiannya tidak ahli bahasa Arab.
Sementara untuk memulai struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus, melainkan perlu ilmu tambahan antara lain nahwu syarf, balaghan, mainai, bayan dan yang lainnya. Pandangan terhadap bangsa. Orang Melayu Riau cenderung berpikir metaforik, artinya cenderung mengatakan sesuatu secara tidak langsung, menyebut sasaran. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu kaya dengan ungkapan-ungkapan khas. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran karena orang Melayu mampu mengungkapkan pepatah pepatih. Ini adalah orang yang kenyang asam garam kehidupan. Lambang sosial. Dalam hubungan berpikir metaforik, orang Melayu menggunakan lambang sosial budaya yang khas di Sirih Pinang yang menjadi sebutan lengkapnya sirih pinang, kapur, tembakau, gambir yang di samping sebagai makanan juga menjadi lambang kehidupan dan sebagai kegiatan sosial. Sirih telah dipakai sebagai lambang budi pekerti dan tanda basa-basi dalam pergaulan. Jenis-jenis pantun berdasarkan bentuk, fungsi, sifat, dan pemakaiannya. Pantun adat. Biasanya digunakan untuk acara adat. Pantun atui, jenis sastra yang pada mulanya berupa mantra yang dipakai seorang laki-laki untuk memikat anak gadis yang diinginkannya. Pantun berkait. Terdapat dua jenis pantun berkait, yaitu pantun pertama terkait hubungan antara satu rangkap dengan rangkap yang mengikat secara langsung. Yang kedua, pantun berkait berhubungan dengan persoalan pokok. Pantun jenaka. Pantun yang berbaris-baris isinya berisi jenaka sehingga memancing tawa orang yang mendengarkannya. Pantun meminang. Pantun dituturkan dengan acara meminang dan antar belanja. Pantun nasihat. Pantun baris isi nasihat. Pantun percintaan, pantun sindiran. Sastra Melayu syair. Syair berupa tradisi tulis, namun di masyarakat Melayu genre kemudian wilayah persembahan lisan. Sebagai segi etimologi, syair berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syi'r atau syur yang berarti perasaan. Sastra Melayu Gurindam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gurindam adalah sebagai bentuk karya sastra yang berupa sajak atau baitnya pada dua baris, isinya adalah berupa nasihat dan petua. Dalam setiap bait sajak AA, BB atau CC, DD, dan seterusnya. Gurindam bisa terdiri dari banyak bait. Makanannya atau arti yang mengandung nasihat. Setiap barisnya bermaksimal terdiri dari 10 kata. Sastra Melayu atau mantra. Mantra atau mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan masyarakat Melayu tradisional. Sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan. Sastra Melayu peribahasa. Sastra yang menyampaikannya secara lisan dalam bentuk kalimat kiasan atau kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan arti sebenarnya.
Sebuah istilah yang digunakan untuk memberikan nasihat, teguran, pengajaran, atau pelajaran. Peribahasa digunakan oleh orang Melayu dalam upacara-upacara adat atau sosial kemasyarakatan. Susunan kata dan kelompok katanya tetap dan biasanya mengkiasi sesuai sesuatu maksud tertentu. Beberapa bentuk peribahasa. 1. Peribahasa panjang, peribahasa pendek. 2. 3. Tembang yang mengandung peribahasa. 4. Peribahasa berangkap. Pepatah dan pepiti termasuk genre besar peribahasa, mengandung nasihat atau bisa juga dikatakan ajaran atau perkataan. Ibu bapak atau orang tua kepada anaknya tergolong tradisi lisan yang tidak digayakan orang yang mampu mengungkapkan ini. Tidaklah orang sembarangan. Sastra Melayu Sloka berasal dari bahasa Sanskerta, yakni slika atau syoloka, yaitu suatu bentuk genre non-naratif dan teridir. 2 baris, tiap barisnya kurang dari 16 suku kata, tersusun dari 4 unit. Sloka sebenarnya segi merangkap, terbentuk bebas, dan tidak mempunyai bentuk tertentu. Jumlah baris bisa saja berirama atau tidak berirama. Sastra Melayu Hikayat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti memberitahu, menceritakan. Dalam bahasa Inggris istilah diterjemahkan storytell, naratif atau historical account. Hikayat menyampaikan kisah manusia legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat manusia seperti kemampuan berbicara. Sastra Melayu Dongeng. Dongeng merupakan genre sastra naratif orang Melayu setelah mitos. Legenda dongeng adalah genre cerita rakyat lisan dianggap tidak benar. Dongeng tidak terkait dengan tempat dan waktu tujuan. Ada beberapa cerita dongeng atau cerita asal-usul terdapat di kalangan masyarakat Riau yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Kebudayaan, seperti asal mula Kerajaan Bukit Batu, asal mula Lubuk Jambi, asal mula Kota Pekanbaru, asal usul Senepan, asal usul nama negeri Air Tris. Sastra Melayu Legenda. Legenda berasal dari bahasa Latin legere, adalah genre naratif prosa rakyat, kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda dianggap sebagai suatu fakta, latar masalahnya dinilai langsung hingga hari ini dengan cerita cenderung duniawi. Ada juga sakral. Di Riau, dongeng atau legenda sudah didokumentasikan adalah legenda yang membangun kepribadian anak dan umumnya bermotif cerita anak durhaka. Sastra Melayu Cerita Jenaka. Cerita yang mengandung unsur humor dan lucu. Cerita ini sering menggambarkan kebodohan watak tokoh. Selain watak bodoh, ada juga watak pintar, mengalami nasib malang, seperti cerita jenaka yang sangat dikenal yaitu Pak Pandir atau Pak Belalang. Penulis cerita jenaka biasanya bersifat anonim. Cerita jenaka terbagi menjadi 2, yaitu cerita jenaka asli Melayu. Kedua, cerita jenaka pengaruh asing. Tambo, sastra tertulis yang mengisahkan kejadian alam Melayu bisa disamakan dengan babat. Cerita Tambo berkisaran pada asal-usul raja, asal-usul negeri. Tambo adalah sejarah yang terjadi dikumpulkan menjadi sebuah teks tertulis dan sebagai buku. Tambo dibaca setelah sebagai dihadapkan orang negeri. Biasanya pembacaan Tambo diadakan pada hari keagamaan.
Sastra Melayu puisi dan prosa yang digayakan. Kayat pantun, kaya porang, onduo, nandung, basia cuong, dan sisombau, kubo nyanyian panjang, makhandu, cakap adat. Kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi dan penampilan yang tidak dapat menyimpang kenyataan. Dimaknai bahwa seni merupakan wujud dari diri manusia itu sendiri. Kesenian Melayu dipercayai wujud dari proses metafisika. Ilmu gaib adalah kesenian seperti tari japit api di Pupat Utara, rentak bulian di Talang Mamak, tari olang-olang di Sakai, petunjukan debus. Kesenian ini dipercaya sebagai estetika yang diciptakan dari sesuatu mistis, gerak dan tingkah laku menari, yakni sebagai pengaruh kekuatan gaib. Filosofi kesenian Melayu Riau. Kesenian berhubungan erat dengan masyarakat. Hakikat kesenian yang berfokus pada apresiasi tentang keagungan penciptaan. Contohnya tari olang-olang, orang Sakai, pengapresiasi burung elang sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang tinggi melebihi burung lainnya. Unsur seni musik. 1. Melodi, susunan rangkaian nada yang terdengar serta berirama mengungkapkan suatu gagasan. Irama, perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu. Tiga, tempo, tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambat sebuah lagu. Harmoni, keselarasan bunyi yang merupakan gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya. Vokal, alunan nada yang keluar dari suara manusia. Seni musik sering juga disebut sebagai gubaharo dan bunyi-bunyi serta suara dalam urutan. Puput adalah alat musik yang terbuat dari batang padi atau bambu. Tabuh dan ketuk adalah sebutan untuk beduk besar, sementara untuk beduk kecil biasanya disebut ketuk. Bedongeng adalah kegiatan menceritakan dongeng yang dilakukan orang tua kepada anak kecil. Berzanji. Kata berzanji berasal dari nama Zafar al-Barzani, seorang bangsa Kurdi yang menulis rangkaian prosa dan puisi yang berisi puji-pujian kepada Allah. Begambas, alat musik bermusik dinamakan gambas, dibuat dari kayu ringan dan lembut. Gambas dimainkan di malam hari sebelum tidur atau saat menjaga ladang. Seni rupa. Melayu Riau lebih cenderung kepada flora, ada pula abstraksi fauna. Seni rupa menyerupai hewan dan manusia secara jelas sangat dilarang dalam ajaran Islam. Anyaman merupakan hasil kegiatan menganyam dalam menjalin bila tali dengan bersilang timpa menimpa. Ada anyaman pandan, anyaman bambu, anyaman rotan, motif anyaman. Seni ukir.
Seni ukir adalah proses pengelolaan permukaan suatu objek berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga dapat imaji tertentu. Secara umum, seni ukur merupakan khusus Melayu Riau sebagai dalam 5 macam, yakni haute relief, demi relief, bas relief, relief inscripted, dan ajour. Macam-macam seni ukir Melayu. Relief rendah, bas relief, relief inscripted, relief tenggelam, ukiran terawang. Berdasarkan teknik pembuatannya. Ukiran tembus. Ukiran tembus merupakan ukiran yang dimulai dari sisi luar tembus ke sisi dalam relatif yang dibuat. Ukiran datar. Ukiran datar hanya mengukir pada bagian luar saja. Motif. Pengaruh Arab terlihat dari abstrak hewan-hewan air, khususnya ikan dengan sisik yang melengkung memberi kesan tulis Arab. Pengaruh India dan cinta terlihat bila tampil motif memakai gambar-gambar atau naga. Batik berarti gambar ditulis pada kain yang menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus menutup kain. Motif dasar Melayu Lingga pada umumnya merupakan gambaran dari simbolisasi alam yang terdiri dari flora, fauna, benda-benda angkasa. Motif semut beriring, motif belah bergantung, motif tali air, motif tampuk manggis, motif awan larat, motif bunga melur, motif itik pulang petang, motif bunga kangkung, motif bunga teratai, motif bunga cengkeh, motif bintang-bintang, motif kaki bawah, motif pecah piring, motif bunga kendur, motif kentang setaman jurai. Seni tari. Seni tari Melayu adalah salah satu di antara budaya masyarakat ada di Nusantara. Berdasarkan sejarah, tari Melayu tidak terujuk pada tempat asal berkembangnya seni tari ini. Merupakan jurnal estetika Tari Zapin sebagai sumber penciptaannya kaya kaki. Tarian Persembahan Riau. 1. Tarian Persembahan Riau ini merupakan salah satu tarian yang ada hampir seluruh provinsi Indonesia. Fungsi tari persembahan sendiri sebagai penyambutan kedatangan tamu. 2. Tari Makyong. Salah satu tari tradisional Riau, sudah berumur sehingga lebih 100 tahun. Dikenal di Riau saja tetapi hingga ke nasional. Tari Makyong diiringi dengan alat musik tradisional Riau seperti rebab, tetawak, dan gendang. Tari Zapin Melayu berasal dari bahasa Arab yaitu zap, artinya sendiri. Ia bergerak kaki dengan cepat mengikuti rentak pukulan musik. Tari Zapin Matahari menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yang menjalin asmara. Tari Melemang. Tari Melemang mempunyai arti secara bahasa yaitu terdiri sambil membungkukkan badan ke belakang. Penarinya 14 orang. Tari Tanda Sedati. Tari Tanda Sedati mempunyai fungsi sebagai penguat silaturahmi antara para masyarakat di kampung. Tari ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Tradisi lisan. Tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan
kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi tertulis. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tertentu saja pada setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai asal budaya yang berupa cipta sastra. Tulisan berupa naskah yang dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan mengungkapkan pesan. Tradisi tulisan. Bahasa Melayu kuno. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi atau tulisan Arab Melayu yaitu bahasa Melayu yang Arab termasuk Indonesia. Penulisan bahasa Melayu dengan abjad Arab sudah dimulai sejak Islam dianut dan disebarkan di Nusantara. Huruf-huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Ini merupakan huruf-huruf Jawi. Nga, pa, ga, nya. Ini merupakan abjad Jawi yang diubah untuk menuliskan bahasa Melayu dengan kata lain, aksara Jawi. Ini aksara Jawi, tulisan aksara Jawi. Huruf Arab Melayu. Pelambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk bunyi bahasa Melayu harus tetap merujuk pada rujukan utama yakni huruf Arab. Maka dengan demikian huruf Arab Melayu terdiri dari 3 jenis yaitu huruf hijaiyah, huruf elah, dan huruf Melayu. Pembuatan hukum Darlung. Banyak hukum ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu diantaranya adalah hukum Darlung alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, lam, waw, dan ngeh. Dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua bunyi a mengandung salah satu dari huruf Darlung pada suku kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Namun apabila kata itu bertemu dengan awalan akhiran atau imbuhan, struktur akan berubah. Tradisi lisan. Sastra Melayu. Pantun. Pakar sastra Melayu seperti Harun Matpiyah 1989 dan Ding Choh Ming 2010 memperkirakan pantun sudah dikenal sejak lebih 1500 tahun yang lalu sebelum kedatangan Hindu di alam Melayu. Pantun kemudian dikembang memasuki ruang komunal seperti acara-acara adat. Syair. Ungkapan dalam syair. Terdapat pula ungkapan dalam bentuk syair yang lazim dipakai dalam upacara perkawinan Melayu. Syair ini walaupun tidak merata dan keseluruhan puak Melayu, tetapi kedudukannya tidaklah kalah bila dibanding dengan ungkapan dalam bentuk pepatah, petiti, bidal, pantun, dan sebagainya. Contoh syair. Syair antar belanja atau syair seserahan, syair nasihat perkawinan. Gurindam, bentuk dari puisi lama yang berisi dari 2 baris dengan bunyi akhir yang sama, jadi semacam syair 2 bait. Syair yang paling terkenal tertentu yaitu syair Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji.
Ini merupakan contoh dari gurindam. Sastra Melayu mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu tradisional. Istilah lain mantra: sarapah, jampi, tawar, tangkal, cuca. Ciri-ciri peribahasa: susunan kata sudah pasti tidak dapat diubah. Kalimat dalam peribahasa biasanya digunakan untuk memperindah bahasa. Kata-kata teratur, mengesahkan, dan mempunyai makna. Hikayat. Sebelum syair populer, hikayat memenuhi balantara sastra Melayu. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu. Nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi. Pemanfaatan alam sekitar. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam di sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasan mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Jati diri Melayu. Gambaran identitas dan manifesta hidup dari orang-orang Melayu yang dijalankan mengamalkan adat istiadat Melayu. Jati diri Melayu. 1. Hidup rukun, damai, dan sejahtera. 2. Memiliki asas kebersamaan dan mufakat. 3. Terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Jadi, apa nilai-nilai asas jati diri bangsa? Pada hakikatnya, nilai-nilai jati diri bangsa adalah nilai-nilai luhur, adat, dan biasa sebagai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah ekonomi orang Melayu. Perekonomian paling awal dari masyarakat Riau ditandai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh daerah maritim, di mana kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor perdagangan serta sektor pertanian yang merupakan usaha-usaha perkebunan untuk melengkapi keperluan perdagangan. Tahap perkembangan ekonomi masyarakat Melayu. Perkembangan ekonomi pada masa kerajaan. Perkembangan ekonomi setelah kedatangan bangsa Barat. Perkembangan ekonomi Bater menjadi ekonomi pasar. Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru sampai sekarang. Sistem ekonomi orang Melayu juga sebagai sistem mata pencarian. Sistem adalah cara digunakan untuk melakukan sesuatu. Mata pencarian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan untuk biaya sehari-hari. Pengertian sistem perekonomian orang Melayu adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan mencari guna usaha untuk memenuhi kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu lebih menekankan kerakyatan, di mana sistem tersebut lebih berpihak kepada kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah. Peresuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam sehari. Orang Melayu dapat digunakan lebih dari satu kali pekerjaan
Untuk memenuhi kehidupan dan hajat hidup, masyarakat Melayu melazimkan sekurang-kurangnya 5 tahap peresuk sehari semalam, sudah diselingi dengan istirahat, ibadah, dan aktivitas lainnya. Tahap peresuk pertama, menarik getah dan memotong karet dilakukan sesuatu sholat subuh saat pagi. Peresuk kedua, sesudah menakik lanjut dengan pekerjaan memisah memetik buah kopi, berkebun. Pemesuk ketiga, sesudah sholat, dalam makan siang, ada yang melakukan pekerjaan lain, semisalnya mengambil daun rumbia hingga masuk waktu sholat sahar. Peseruk keempat, setelah azhar, dilanjutkan untuk mengelola daun rumbia untuk dijadikan atap atau menumpuk kopi yang sudah dijemur. Lapak-lapan tersebut merupakan jenis-jenis pekerjaan, yaitu beladang, 2 beternak, 3 menangkap ikan, 4 meniroh atau menetek enau, 5 mengambil hasil hutan, 6 berkebun yaitu menanam, 7 bertukang, 8 berniaga. Konsep istilah. Istilah tapak lapan yang lazim dikenal orang Melayu adalah untuk menyebutkan mata pencarian pokok utama. 1. Berladang, 2. Rumah tangga, 3. Bagi orang tarik atau tapak lapan. 4. Tapak lapan dalam Islam adalah tauhid. Konsep istilah. Ada juga kategori konsep perekonomian Melayu lain mengacu pada kriteria lingkup pekerjaan karangkum dalam sebutan 5 kaki, yaitu kerja mengambil hasil, 2. Lingkup kerja di lingkungan buatan seperti berladang, beternak, 3. Kerja menjual tenaga seperti bertukang, 4. Bekerja menjual pikiran seperti menjadi guru, 5. Kerja menjual beli atau berniaga seperti berjualan. Hubungan tapak lapan dengan kelestarian lingkungan. Tapak lapan merupakan 8 jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat Melayu. Ini merupakan cara jangka pendek Melayu menggunakan sumber daya alamnya, yang berarti masyarakat Melayu harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang alam. Bagi masyarakat Melayu etos telah diwariskan secara turun-temurun. Orang Melayu memiliki etos kerja yang sangat tinggi, mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Padi habis, tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Naik delman, pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat.